Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Fitra dalam mata pelajaran IPA kelas 9 pada pagi hari ini. Pak Fitra akan membahas kelanjutan listrik dinamis, di mana listrik dinamis itu banyak cabangnya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang hukum Ohm, ya, kemudian hambatan kawat berarus, dan kemudian tegangan listrik sampai dengan muatan listrik. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, ya. Nah, hukum Kirchhoff itu apa? Hukum Kirchhoff itu hukum Kirchhoff itu adalah kuat arus yang menyatakan masuk itu sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi kuat arus yang masuk itu sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi hukum Kirchhoff itu menyatakan semacam itu. Jadi meskipun dia banyak cabangnya, tetapi harus jumlahnya sama. Satu contoh misalnya, I masuk, I itu adalah kuat arus, I masuk sama dengan I keluar. Ingat-ingat ya, itu adalah hukum Kirchhoff. Jumlah dari kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Contoh misalnya, di situ tertulis 6 ampere yang masuk, maka yang keluar itu kalau di percabangan ada 2, maka kalau yang masuk 6 ampere maka yang keluar 2 ampere dan 4 ampere. Itu harus jumlahnya sama. Jadi masuknya 6 maka keluarnya juga 6. Meskipun di cabang maka 2 dan 4. 2 dan 4 jumlahnya harus 6 ampere, sama. Nah, itu jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu adalah hukum Kirchhoff, ya anak-anak ya, kuat arus. Nah, begitu juga dengan tegangan. Nah, tegangan listrik juga sama. Tegangan listrik yang dikeluarkan itu sama dengan jumlah tegangan pada suatu rangkaian tersebut. Jumlah tegangan yang ada di rangkaian-rangkaian tersebut. Nah, ya, itu hukum Kirchhoff. Satu contoh misalnya. Jadi jumlah yang tegangan naik dan turun semuanya jumlahnya itu harus sama. Nah, jadi tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar, atau tegangan naik turun itu sama dengan 0 ya. Kalau dijumlahkan, kalau dikurangi semuanya itu harus sama dengan 0 ya. Nah, di situ tertulis jumlah tegangan naik dan turun itu sama dengan 0, atau Vs sama dengan V1 plus V2 ditambah dengan V3, atau Vs atau V total itu min V1 min V2 min V3 itu sama dengan 0. Itu adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan ya. Tegangan listrik menyatakan jumlah potensial listrik ya. Nah, ini satu contoh. Nah, satu contoh ya, satu contoh. Tentukan persamaan hukum tegangan Kirchhoff dari rangkaian gambar di samping ini ya. Bila kita mengikuti arah arus, kita akan menuliskan persamaan loop, yaitu coba perhatikan di gambar itu, yaitu 15 volt sama dengan itu setiap tegangan, setiap hambatan itu ada tegangannya ya. Yang ada ringgit-ringgitnya itu tegangan, apa itu hambatan. Kemudian setiap hambatan itu ada tegangan. Nah, tegangannya itu V1 2 volt, V2 3 volt, V3 6 volt, V4 kemudian 3 volt, dan V5 adalah 1 volt. Nah, V totalnya itu dijumlah semuanya itu ya, itu kurang V5 ya. Berarti V1 ditambah V2 ditambah V3, V4 dan V5. Maka V1-nya itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 1. Di jumlah dari tegangan itu harus sama nilainya dengan jumlah yang tegangan yang dikeluarkan. Contoh misalnya baterainya mengeluarkan tegangan 15 volt, maka setiap hambatan yang ada tegangannya itu harus totalnya jumlahnya harus 15 volt. Jadi seimbang ya. Jadi seimbang. Nggak mungkin kalau 15 volt yang dikeluarkan sehingga terus kemudian yang dimiliki oleh hambatan-hambatan dan di dalamnya ada tegangan itu menjadi 20 volt, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, harus sama. Jadi 15 volt masuknya, maka keluarannya juga harus sama, yaitu 15 volt juga ya. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff. Nah, satu contoh sekarang saya punya contoh-contoh. Nah, di situ tertulis I masuknya 3 ampere.
masuknya 3 ampere. Maka kalau masuknya 3 ampere, sedangkan di cabang 3 ya, di cabang 3 I2, I3 dan I4, I2-nya ada 1 ampere, kemudian I4-nya 0,5 ampere, maka I3-nya kurang berapa ampere? Ya. Itu harus jumlahnya harus 3. Maka I3-nya adalah I1 dikurangi I2 dikurangi I4. Totalnya adalah 1,5 ampere. Mari kita hitung sama-sama. Kalau tidak percaya ya, 0,5 ditambah 1,5 ditambah 1, jumlahnya adalah 3 ampere. Jadi masuknya 3, maka keluarannya meskipun di cabang 3, maka jumlahnya ya, di cabang 3, maka jumlahnya juga adalah 3 ampere. Nah, sedangkan I5 sama dengan I1, jumlahnya berapa? 3 ampere. Jelas ya? Jadi I masuk itu sama dengan I yang keluar, di total harus sama ya. Itu adalah hukum Kirchhoff. Nah, ini juga contoh misalnya ya. Kita lihat anak panahnya. Kalian coba lihat anak panahnya. Contoh yang pertama, anak panah yang pertama. Berapakah I4-nya? I1 itu masuk 2 ampere. Anggap aja yang masuk positif, yang keluar negatif. Ya, berarti masuk 2 ampere. Kemudian I1 masuk 2 ampere, kemudian yang masuk lagi apa? I3, ya toh? I3. I1 2 ampere, I3-nya 5 ampere, totalnya adalah 7 ampere. Ya. Nah, berarti kalau I masuknya 7 ampere, sedangkan I2 itu keluar 4 ampere, berarti I4 ini kurang berapa ampere? Kalau 5 ditambah dengan 2, 7 ampere, sedangkan 4 ditambah I4 itu harus berapa ampere? Harus 3 ampere. Kenapa? Karena jumlahnya harus sama. I1-nya 2 ampere, I3-nya 5 ampere, sedangkan I2 4 ampere, maka I4-nya harus adalah 3 ampere. Ya, jelas ya? Itu adalah hukum Kirchhoff juga. Nah, sekarang coba contoh yang kedua. Berapa I4-nya? Kalian coba lihat yang masuk dulu. I1 masuk 6 ampere. Yang masuk mana lagi? Yang masuk adalah I3 6 ampere, 8 ampere juga. Berarti 8 ditambah 6, totalnya adalah 14. 8 tambah 6 sedangkan 14 ya, ditambah dengan I4 itu juga masuk. Berarti anggap aja positif. I4 ditambah 14 sama dengan, nah sekarang yang keluar. Yang keluar 5 ampere ditambah dengan 2 ampere. I2. 5 ampere ditambah dengan I2 atau sama dengan 13 ampere. Jadi 5 ampere ditambah dengan 13 ampere. Totalnya berarti adalah 18 ampere. Nah, pertanyaannya sekarang I4-nya berapa? Berarti I4 ditambah dengan 14 ampere sama dengan 18 berapa? Ditambah 14 sama dengan 18. Jawabannya adalah 4 ampere. Ya. Nah, demikianlah anak-anak hukum Kirchhoff pada pagi hari ini yang dapat kalian pelajari ya. Sangat mudah sekali kalian bisa pelajari kembali bahwa setiap kehidupan adalah ada filosofinya. Hukum Kirchhoff juga ada filosofinya anak-anak ya. Ada filosofi dari hukum Kirchhoff bahwa satu contoh sekarang, jika kalian kelas 9 masuknya 36 anak, maka saya berharap juga yang lulus harus 36 siswa juga. Masuknya 36 siswa, maka yang keluar juga harus 36. Jangan ada yang tertinggal dan jangan ada yang tidak lulus. Saya berharap semacam itu. Hukum Kirchhoff ini dalam filosofi kehidupan harus sama dengan apa yang kita alami. Pemasukan harus sama dengan pengeluaran. Ya. Kalau kamu bekerja nanti, pemasukanmu itu harus sama dengan pengeluaran. Jangan sampai timpang antara pemasukan dan pengeluaran. Pemasukanmu sedikit, pengeluaranmu banyak. Nah, timpang akibatnya. Ya anak-anak ya. Nah, hukum Kirchhoff menandai dalam kehidupan kita untuk saling bekerja sama, ya, bekerja sama dalam segala hal. Oleh sebab itu, bantu temanmu yang saat ini kekurangan dalam pelajaran,
dibantu sehingga kalian lulus semuanya. Jadi kalian masuk 36 siswa, maka kalian harus lulus dengan jumlah yang sama, yaitu 36 siswa juga. Kapitra berharap itu. Dan ketinggalan tolong dibantu ya. Sampai ketemu kembali dan sampai jumpa. I love you.